Halo teman-teman, kita sama-sama menyembah Tuhan. Taruh kedua tangan di hati seperti ini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, kami cinta Engkau. Kami mau duduk diam dekat dengan Engkau di saat teduh hari ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. You are working in this place. Oh Holy Spirit, Engkau bekerja, Engkau melawat setiap hati, Engkau menjamah kami, Engkau puaskan kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini kerinduan kami, mendekat denganmu, mengalami Engkau, mendekat denganmu. Syakara namaya naya ramo, kia nama naya ralaya naya ralaya namaya naya ralaya ramasi. Syakara laya naya ramo, kia nama naya ralaya naya ralaya naya ramo. Bekerjalah, bekerja di tempat ini, urapi setiap kami, Tuhan. Kau hadir di sini, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Ini iman kami, bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, tiap kali memanggil nama-Mu Engkau hadir. Allah Roh Kudus, thank you
selalu mau menuntun kami, mau jadi sahabat kami. Thank you. Kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka sama-sama ya di Kejadian 22 ayat 1 sampai 13. Kejadian 22, 1 sampai 13. Kita bacanya gantian sama-sama ya. Oke, Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Percaya dengan segenap hati kepada Tuhan gak akan pernah rugi. Kak Esra, pas baca cerita ini, kenapa gak rugi? Tuhan kalau meminta kita sesuatu, entah itu untuk dipakainya atau untuk berubah, pertama Tuhan selalu detail. Tuhan selalu mengarahkan kita itu benar-benar spesifik. Tidak mungkin sembarangan. Di ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, ya ini Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Itu Tuhan lagi ngasih tahu, Abraham, kamu pergi ke sini ya, korbanin anakmu. Di dalam hidup kita, Tuhan tidak mungkin kalau meminta kita sesuatu itu cuman ya kamu doain orang lah, enggak. Pasti Tuhan taruh di hati kita spesifik nama orang itu. Ini kalau mau Tuhan mau pakai kita doain orang ya, atau kita harus berubah sesuatu. Contoh, kamu gak boleh marah, pasti Tuhan kasih hikmat juga. Kamu gak boleh suka marah, kenapa? Tuhan kalau meminta kita sesuatu, tidak mungkin cuma sekedar dibiarkan saja. Tuhan pasti tuntun. Dan butuh respon hati kita seperti Abraham. Besok paginya dia langsung bergegas. Kalau kita sudah dengar Tuhan pingin sesuatu di hidup kita, sikap hati kita, respon hati kita, langsung lakukan. Langsung lakukan. Tapi dalam perjalanan kita percaya sama Tuhan, maksudnya bukan dalam perjalanan, dalam kita percaya sama Tuhan, kayak Abraham, ternyata dalam
setelah Kaisra perhatikan perjalanannya ini lumayan panjang kelihatannya. Soalnya di ayat 4 nulis ketika pada hari ketiga. Kaisra bayangin Abraham ya. Itu kalau sama anaknya nih. Ini sama anaknya pasti noleh. Ini kan anak yang satu-satunya. Ini yang dijanji yang aku sayang. Kok mau dikorbanin? Pasti ada dalam hatinya Abraham juga nggak enak. Mungkin dalam kita mau mengerjakan hatinya Tuhan di hidup kita, ada pertanyaan, iya nggak ya orang ini yang benar mau didoakan? Atau benar nggak ya aku itu harus sifatku berubah itu yang ini? Terus Kaisra itu belajar lagi dari Abraham. Abraham ditanyain sama Ishak, "Pah, dombanya ini mana?" Tapi Abraham memperkatakan imannya. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ketika kamu di masa contoh, Kak, aku tuh mau doain aiku. Atau Kak, aku tuh mau doain nenekku yang belum bertobat. Aku itu ragu, Kak. Iya ta. Kalau AI atau nenekku ini langsung ngomong iya. Coba perkatakan imanmu dulu dalam doamu sendiri. Tuhan, aku percaya AI-ku ini akan berubah, akan percaya Engkau, atau nenekku ini akan berubah. Sama kayak Abraham. Dan yang namanya kalau kita semua ini percaya sama Tuhan, Tuhan itu gak akan biarkan. Gak mungkin saat imannya manusia itu dibiarkan sama Tuhan. Tuhan pasti sambut dengan mujizat. Pada akhir ceritanya juga akhirnya anaknya gak dipersembahkan kan. Tuhan kasih domba jantan. Iman dengan segenap hati itu harus diuji. Tapi pastikan hati kita itu selalu tertuju sama Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan taruh di hidupmu? Hari ini apa yang jadi tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu? Roh Kudus pasti nuntun kita setiap harinya. Kalau kalian pernah dituntun Roh Kudus terus, aku pernah gagal, Kak. Jangan berhenti percaya sama Tuhan, karena kita gak akan pernah dikecewakan. Iman itu harus diuji, tapi pastikan hati kita itu terus bangkit, terus percaya, terus mau dipakai sama Tuhan, dan gak boleh nyerah. Anak Tuhan gak boleh nyerah. Hari ini kamu ingat sesuatu gak yang Tuhan taruh di hatimu? Hari ini ingat gak janji Tuhan apa yang Tuhan taruh di hidupmu? Yuk kita sama-sama doakan. Yuk kita sama-sama lakukan. Oh Kak, aku dulu pernah gitu Kak, Tuhan taruh supaya doain untuk kota, bukan kotaku sih Kak. Atau aku pernah Tuhan taruh di hidupku itu supaya aku bisa doain mama papaku supaya gak berantem lagi. Dari satu orang yang percaya, satu keluarga pasti selamatkan. Iman kepada Tuhan harus segenap hati. Sampai nanti, sampai dijawab. Yuk kita doa sama-sama. Taruh kedua tanganmu di dada gini. Sikara maya raba na 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 maya raba ya raba 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 raba. Sikara na 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 maya raba 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 raba. Oh na 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 maya raba raba. Sikiri na 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 na. Ikiri na 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 maya raba 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 raba. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan. Buat setiap anak-anak, buat setiap orang yang mendengar doa ini. Apa yang sudah Tuhan taruh di hidup orang, itu tidak boleh gagal Tuhan Yesus. Setiap rencana, setiap janji, itu pasti terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Iman kami mau bulat Tuhan, iman kami mau sampai akhir Tuhan Yesus. Ujilah iman kami Tuhan. Kalau dulu-dulu pernah Tuhan, kami mau Kau pakai untuk mendoakan orang sakit. Di dalam nama Yesus, biarlah iman itu bangkit lagi Tuhan Yesus. Keberanian itu. Urapi setiap tangan-tangan, setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mendengar ini Tuhan Yesus. Kau pakai mereka Tuhan Yesus.
Di dalam nama Yesus, gak akan pernah selesai pemakaian Tuhan atas hidupmu. Jangan pernah menyerah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau hebat Tuhan di hidup kami. Terima kasih sudah mau pakai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Benar ya, kalau misalnya di sekeliling kalian ada orang-orang yang sakit, keluarga kalian mungkin, kalau di dalam hati ada dorongan untuk mendoakan mereka, langsung ikuti, percaya dengan segenap hati. Amin. Kalian bisa isi form doanya. Kalau ada orang-orang yang kalian tahu sakit, mungkin itu keluarga kalian atau teman kalian, mungkin kan jangan pernah berpikir begini, udah lama kok Kak sakitnya, ayo minta sama Tuhan. Tuhan bisa bekerja menjamah orang itu. Amin. Terutama kalau ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita mau doakan sepakat sama-sama, jangan lupa isi form permohonan doanya. Ada di deskripsi. Dan kalau misalnya ada kesempatan untuk ikut KKR gitu ya, ajak untuk ikut KKR sama-sama ya. Sampai jumpa di saat teduh berikutnya. God bless you. Bye-bye, Tuhan berkati.